Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Priscilia Rista Sanjaya, NIM 186606116. Di sini saya akan mempresentasikan tentang seminar hasil saya yang berjudul Perancangan Pusat Terapi Mental dengan Pendekatan Healing Architecture di Kabupaten Probolinggo. Isu yang saya ambil dari perancangan ini yaitu tentang kesehatan mental setelah adanya pandemi COVID-19. Di sini terdapat beberapa fakta, yaitu menurut survei WHO, terhadap 130 negara dari Juni hingga Agustus 2020, lebih dari 60% melaporkan gangguan kesehatan mental, di antaranya dewasa, remaja, dan anak-anak. Kemudian, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa tahun 2020, setelah pandemi COVID, sebanyak 69 warga memiliki masalah psikologis, yaitu cemas, depresi, dan trauma. Kemudian dari berita Newsdetik Jatim, seorang pasien COVID-19 melakukan kasus bunuh diri karena depresi akibat tes swab dan hasilnya selalu positif. Dan fakta lain yaitu belum adanya fasilitas terapi mental di Kabupaten Probolinggo. Hal tersebut menjadi bukti bahwa pandemi COVID-19 yang membuat orang banyak ter-PHK, pendapatan menurun, dan pembatasan sosial ini bisa memicu kesehatan mental manusia, yaitu cemas, stres, dan depresi. Lanjut langsung ke analisis fungsi, yaitu di sini ada dua fungsi, yaitu fungsi primer dan fungsi penunjang. Fungsi primer di sini yaitu pusat terapi mental, terdapat dua, yaitu terapi medis dan non-medis. Kemudian fungsi penunjang yaitu fungsi pengelola dan fungsi servis. Kemudian di sini terdapat analisis aktivitas pengguna dan kebutuhan ruang. Di sini ada fungsi primer dengan kebutuhan ruangnya sebagai berikut. Kemudian fungsi primer non-medis, kemudian untuk fungsi penunjang sebagai berikut. Dan berikut merupakan perhitungan ruang yang sudah saya hitung. Total luasan dari bangunan ini yaitu 1520,89 meter persegi. Kemudian dari perhitungan ruang tersebut didapat blok plan sebagai berikut, terdapat blok plan makro dan mikro. Kemudian lanjut ke analisis kawasan. Lokasi tapak yang saya pilih berada di Jalan Raya Bago, Kecamatan Bisu, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, dengan luasan lahan 1,3 hektar. Pertimbangan pemilihan lokasi di sini yaitu berada pada kawasan fasilitas umum, lokasi memiliki lahan yang luas dan sepi pengendara, kemudian lokasi memiliki view gunung dan sawah yang sejuk, sehingga memungkinkan untuk penyembuhan mental manusia. Kemudian lanjut ke analisis tapak, berikut ada dimensi dan batas. Batas tapak yaitu utara yaitu Jalan Raya Bago, timur, selatan, dan barat yaitu terdapat pesawahan. Kemudian untuk regulasi dikurangi 3 meter dari jalan sebagai garis pemandang bangunan. Kemudian zonasi dibagi 3 yaitu area parkir, bangunan utama, dan RTH. Kemudian berikut merupakan tata masa dibagi menjadi 4 yaitu semi-public, public, semi-private, dan private. Kemudian untuk orientasi bangunan memprioritaskan menghadap ke jalan raya. Kemudian ide bentuk terdapat perubahan, yaitu bangunan diputar agar tidak masif. Kemudian untuk analisis matahari, terdapat perubahan pada bentuknya, yaitu sisi bangunan dipotong untuk memasukkan cahaya lebih maksimal ke dalam ruangan. Dan terdapat ide-ide yang lain sebagai berikut. Kemudian untuk analisis angin, terdapat perubahan lagi pada bentuknya, yaitu bentuk bangunan dibuat lebih dinamis, dengan mengurangi sudut-sudut lancip, sehingga angin terkena bangunan akan terpecah dan maksimal mengenai seluruh ruangan. Kemudian untuk analisis hujan, pemberian talang air beton di setiap masa bangunan. Kemudian untuk kebisingan terdapat beberapa ide, yaitu sebagai berikut. Pada ide ruang terbuka, pada area GSB di bagian depan dimanfaatkan sebagai RTH untuk pohon peredam kebisingan. Kemudian berikut merupakan aksesibilitas dan sirkulasi. Untuk akses menuju tapak yaitu melalui Jalan Raya Bago. Dengan entrance gate dibuat one gate system untuk memudahkan sirkulasi kendaraan. Kemudian sirkulasinya pintu masuk kendaraan dan orang dibuat jalur yang berbeda. Kemudian berikut merupakan analisis topografi. Lahan di sini yaitu lahan berkontur. Kemudian untuk ketinggian 181 sampai 183 mdpl dikat menjadi 180 mdpl. Dan untuk
analisis landscape, di sini terdapat elemen softscape dan hardscape. Berikut merupakan analisis bentuk. Yang pertama yaitu bentuk dasar yang didapat dari analisis tapak tadi. Kemudian ruang dan sirkulasi diberi penambahan denah. Kemudian bukaan, kemudian diberi atap, dan yang terakhir pemberian fasad pada bangunan. Kemudian analisis struktur. Kemudian berikut merupakan analisis utilitas, terdapat air bersih yang bersumber dari ground tank, kemudian dipompa ke roof tank, dan didistribusikan ke setiap toilet. Kemudian air kotor dari toilet, limbah padat dan limbah cair dibedakan. Kemudian air hujan, kemudian untuk sampah dari tong sampah di setiap bangunan disatukan menjadi terpusat di tapak dan dibuang ke tempat pembuangan umum. Kemudian elektrikal bersumber dari PLN dan panel surya. Kemudian untuk keselamatan fire hydrant, ya, dan yang terakhir terdapat keamanan, yaitu CCTV dan pos satpam. Kemudian lanjut masuk ke konsep. Konsep yang saya ambil yaitu nature as a mental healer, yang didapat dari pendekatan healing architecture, yaitu penyembuhan pasien yang dilakukan melalui desain arsitektur dan Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28 yang memiliki makna yaitu hati menjadi tentram dengan mengingat Allah dan dari keindahan alamnya. Kemudian solusi dari rancangan ini yaitu mengutamakan kenyamanan pengguna di dalamnya dalam melakukan aktivitas yang mampu meredakan stres dengan memunculkan elemen alam di setiap sudut bangunan dan view keluar tapak. Prinsip yang diambil dari prinsip healing architecture yaitu alam, indera, dan psikologis. Kemudian di breakdown lagi, alam yaitu view, vegetasi, dan bukaan, kemudian indera yaitu material, akses, dan sirkulasi, kemudian psikologis yaitu warna, lighting, dan kebisingan. Kemudian berikut merupakan konsep tapak dengan prinsip sebagai berikut. Aksesnya menuju tapak melalui jalan raya Bago, entrance dibuat dengan one gate system untuk memudahkan sirkulasi kendaraan. Kemudian untuk sirkulasi, pintu masuk kendaraan dan pejalan kaki dibuat jalur yang berbeda agar sirkulasi dalam tapak lebih nyaman dan kondusif. Kemudian membedakan area parkir motor dan mobil. Kemudian terdapat zonasi sebagai berikut. Kemudian area parkir dibedakan parkir motor dan mobil, kemudian di sekeliling area parkir tersebut ditanami pohon untuk menaungi pengguna sekaligus sebagai penerapan dari konsep nature. Kemudian area drop off, kemudian terdapat kebun sebagai bentuk terapi non medis. Pada sekitar tangga menuju kebun terdapat pohon sebagai penaungan akses manusianya. Kemudian pintu masuk dan signage. Kemudian area pejalan kaki di depan diberi peneduh berupa tanaman lambat dan pepohonan. Kemudian lapangan dan taman bermain sebagai bentuk terapi non medis. Kemudian terdapat taman dan kolam ikan terapi. Kemudian berikut merupakan konsep bentuk pada unit terapi dan konsultasi digabung menjadi satu bangunan. Untuk fasadnya menggunakan sun shading dari tritisan, material menggunakan conwood eksterior. Kemudian di tengah dengan bangunan diberi taman yang digunakan sebagai public space. Kemudian untuk unit pengelola, bentuk dibuat lebih dinamis dan mengikuti perulangan dari bentuk bangunan utama yaitu unit terapi. Kemudian terdapat unit service dan musola, area zikir, dan area yoga dengan bentuk sebagai berikut. Kemudian untuk konsep ruang, ini untuk unit terapi dan konsultasi. Kemudian ini untuk unit pengelola. Kemudian ini untuk unit service. Dan yang terakhir yaitu musola, ruang zikir, dan ruang yoga. Kemudian berikut merupakan konsep struktur. Struktur yang digunakan pada bangunan ini rata-rata sama, yaitu fondasi footplate, kolom beton, dinding material batu bata, struktur atap, material baja ringan. Kemudian berikut merupakan konsep utilitas, yaitu air bersih sebagai berikut, air kotor, air hujan, sampah, elektrikal bersumber dari PLN dan solar panel, kemudian terdapat keselamatan terhadap kebakaran dan keamanan.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.